Kan udah jelas dari fisik dari awal sampai akhir ada di istri, BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya, yaitu dia karena buat kebutuhan, nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan utang, piutang itu. Jadi almarhumah itu uangnya banyak, tiap bulan ditransfer oleh Kang Sule itu tidak kurang dari 100 juta. Jadi tidak punya hutang, keterangan dari Putri, keterangan lain itu tidak punya hutang. Kalau orang lain punya hutang kepada Bu Lina mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau bayar hutang siapa? Udah capek lah, udah 3 tahun, makanya udah 3 tahun didolimin begini ya saya udah cukup sabar kan. Nah, dalam kondisi seperti itu ya tinggal kembalikan aja lah, itu haknya saudara Iki. Aset-asetnya itu kembalikan aja lah. Ya, jadi jangan dikira kami akan diam gitu, dan kami akan kejar terus sampai selesai. Iya, buktikan aja. Itu kalau memang dia sengketanya kepemilikan berarti ranahnya perdata seharusnya dong. Ranah perdata tetapkan dulu sebagai pemiliknya siapa. Tapi kalau memang ini ranah ke waris berarti harus tetapkan dulu siapa ahli warisnya, apa menjadi aset warisnya, itu aja. Itu nggak ada titik temu buat secara kekeluargaan. Malah dilaporin lagi, itu aja. Tak mau berlarut-larut, terdakwa Teddy Pardiana mengaku sudah pasrah atas kasus dugaan penggelapan aset mobil milik Rizky Febian yang telah melilitnya selama hampir 3 tahun. Ya, pada Selasa 13 Desember 2022 kemarin, Teddy hanya bermodalkan barang bukti berupa berkas tanpa membawa saksi kunci ke Pengadilan Negeri Bandung. Kendati berharap segera mendapatkan kepastian hukum, Teddy nyatanya malah semakin terpojok lantaran pihak Rizky Febian selalu membawa saksi-saksinya. Tak berhenti sampai di situ. Pasca dilaporkan oleh Rizky Febian, Teddy kini semakin bernasib pilu. Status tahanan kota yang Teddy terima ternyata membuat dirinya sulit untuk mencari uang. Bahkan sang anak pun sampai harus ia titipkan pada tetangga karena ikut terkena buntut dari perkara yang tengah melibatnya. Terlepas dari itu semua, polemik aset atau harta peninggalan mendiang Lina Jubaidah hingga kini masih menjadi perbincangan panas lantaran Teddy masih bersikukuh memperjuangkan haknya. Lantas, hak apakah yang sebenarnya Teddy cari? Dan seperti apakah kelanjutan perkara hukum yang menjerat Teddy Pardiana itu? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang lanjutan terdakwa Teddy Pardiana atas kasus dugaan penggelapan aset mobil yang dilaporkan oleh Rizky Febian, anak sambungnya sendiri, hingga kini masih menjadi polemik keluarga. Seperti diketahui pada Selasa 13 Desember 2022 kemarin, Teddy Pardiana dengan ditemani oleh kuasa hukumnya Wati Trisnawati turut menyambangi Pengadilan Negeri Bandung untuk memenuhi panggilan agenda sidang. Namun dalam persidangan tersebut ternyata kedua belah pihak masih belum menemukan titik terang. Kendati demikian, akhirnya Teddy menyebutkan secara gamblang jika dirinya sudah lelah mencari keadilan karena kasus sudah berlarut selama hampir 3 tahun. Maka dari itu pada agenda sidang kemarin, Teddy yang pasrah sampai tidak membawa saksi kunci siapapun lagi karena dapat semakin memperlambat terselesaikannya kasus tersebut. Alih-alih terbebas dari putusan majelis hakim, Teddy justru resmi ditetapkan sebagai tahanan kota. Pasalnya, saksi dan bukti yang dibawa oleh pihak Rizky Febian ternyata lebih kuat dibanding bukti-bukti yang dimiliki oleh Teddy. Lantas, seperti apakah kelanjutan perkara kasus dugaan penggelapan mobil tersebut? Benarkah Teddy sempat membuka jalur damai kepada pihak Rizky Febian? Agendanya masih pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU ya. Saksi yang pemilik showroom yang membeli mobil
apa yang dijual oleh Pak Teddy. Kalau Nativi saya kurang tahu ya kata kaitannya apa, karena itu kan hanya mutasi gitu kan. Dengar-dengar sih mutasi rekening senilai 5M ya ke rekening Rizky Febian. Akan tetapi kalau lihat dari bukti sampai saat ini saya belum melihat langsung ada bukti yang ada kaitannya dengan pembelian satu buah Kijang Innova, nggak ada. Karena mobil itu dibeli secara cash oleh almarhum. Khusus berkaitan dengan mobil Kijang Innova, itu sebetulnya kan mobil itu dibeli oleh Rizky Febian tahun 2016. 2016 ditransaksikan oleh almarhum Lina dengan menggunakan uang Rizky Febian yang ada dititipkan di rekening beliau. Nah, kemudian itu mobil itu diambil oleh sopirnya bernama Pak Asep Hermanto dan itu dipergunakan oleh beliau. Dan itu sempat dibalik nama ke Rizky Febian. Nah, kemudian pada tahun 2020 yang proses mulai dari Desember 2019 itu karena Rizky Febian itu kesulitan membayar pajak kendaraannya, kan ada pajak progresif, kemudian mobil itu dibalik nama ke almarhum Lina, gitu ya. Nah, tetapi itu hanya dibalik nama itu hanya formalitas karena kaitannya untuk pembayaran pajak saja, gitu ya, bukan tidak ada transaksi yang pembayaran dari almarhumnya kepada Rizky Febian karena itu memang milik Rizky Febian. Kaitan dengan uang iki yang di rekening almarhum yang 5,4 miliar tentunya itu terus dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali karena setelah almarhum Lina meninggal ya, itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony gitu ya, melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Itu pada Januari 2020. Nah, kemudian tahu-tahu mobil itu dijual di akhir Februari 2020 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Rizky Febian. Nah, jadi itulah dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa diduga saudara Teddy Ferdiana itu melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Kan udah jelas dari fisik dari awal sampai akhir ada di istri BPKB sama STNK atas nama istri. Makanya saya sendiri berani jual ya itu dia karena buat kebutuhan nutupin dulu yang berbayar berhubungan dengan utang piutang itu. Namanya suami istri itu ada utang bersama ya, ada harta bersama. Ini kan ketika adanya produk mobil ini ketika mereka masa pernikahan, berarti kan ini termasuk adalah harta bersama. Kita tidak melihat istilahnya asal-usul uangnya dari mana. Yang penting diperoleh ketika itu ada pernikahan. Berarti itu adalah uang bersama, bukan uang, berarti harta bersama. Nah, apabila seseorang menjual, itu kan diperbolehkan selama belum ada penetapan tadi bahwa itu menjadi objek waris. Kalau ada objek waris, salah satu menjual itu dilarang, itu namanya penggelapan. Tapi kalau misalkan belum ada warisan, penetapan warisan itu kan diperbolehkan, apalagi dijual untuk bayar utang almarhum. Enggak, almarhum kan udah meninggal. Jadi emang dulu kan ada yang harus diberesin aja. Gitu. Terus ada disuruh sama Pak Asep atau Pak Ecet buat jual aja itu aset mobil katanya. Buat bayarin utangnya gitu. Itu bohong itu. Kemarin juga sempat Pak Ecet itu mengatakan tuh banyak bohongnya tuh saudara Teddy. Itu Pak Ecet di persidangan bilang begitu. Gitu. Yang jelas itu mobil sudah diminta dikembalikan tapi tahu-tahu dijual. Dan Pak Ecet tahu, makanya dia lapor kepada Kang Sule dan Rizky. Jadi almarhumah itu uangnya banyak. Tiap bulan ditransfer oleh Kang Sule itu tidak kurang dari 100 juta. Jadi tidak punya hutang. Keterangan dari Putri, keterangan lain itu tidak punya hutang. Kalau orang lain punya hutang kepada Bu Lina mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau bayar hutang siapa? Dan ada tuh malah kemarin ada penjualan yang diterangkan oleh saudara Pudel itu justru diminta oleh saudara Teddy uangnya itu, kan gitu. Jadi nggak usah diputar-putar lah kan gitu ya. Mestinya
dalam kondisi seperti itu ya tinggal kembalikan aja lah, itu haknya saudara Iki. Aset-aset itu kembalikan aja lah. Ya, jadi jangan dikira kami akan diam gitu, dan kami akan kejar terus sampai selesai. Kelihatan saudara Teddy kelihatan tidak ada rasa penyesalan sama sekali gitu ya. Kalau dia memang beritikat baik, datang ke saudara Iki, datang kepada keluarganya Kang Sule untuk meminta maaf gitu ya, kembalikan aset-aset itu. Saya kira itu selesai. Kalau damai sih udah dari dulu kita udah bilang, nanti ada buktinya bahwa kita ada niat baik, tapi dari mereka nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Udah ada 3 kali mediasi di kafe Jalan Karapitan, itu nggak ada titik temu buat secara kekeluargaan. Malah dilaporin lagi, itu aja. Ya nggak tahu juga, itu kan narasi mereka. Kalau kita main bukti ada, faktanya ada, itu aja sih. Kalau sekarang mereka kemarin ditanya mana bukti ininya, by cash, kwitansi dadakan bikin semua. Kalau kita ada bukti transferannya ininya, jadi semuanya juga ada di sini. Makanya nanti nggak usah ada saksi, kita main dari bukti transaksinya gimana ada semua. Saya sendiri malah nggak mikirin yang lainnya lagi. Pokoknya pingin cepat kasus ini beres. Makanya kalau nanti datang lagi saksi dari saya, dari ini, malah lama lagi, memperlambat. Berusaha kooperatif menjalani sidang demi sidang yang masih belum berujung. Dengan tegas, Teddy menyebutkan jika kelak dirinya akan mengeluarkan sejumlah bukti-bukti yang lebih kuat lagi demi terselesaikannya kasus tersebut. Karena usai berstatus sebagai tahanan kota, Teddy Pardiana kini mulai merasakan imbas demi imbas di tengah kasus yang masih menyelimutinya itu. Meskipun mengaku pasrah dengan putusan apapun, Teddy nyatanya tetap harap-harap cemas karena mulai kebingungan mencari uang untuk menafkahi Bintang Aura Putri, anak dari pernikahannya dengan mendiang Lina Jubaidah. Ayah Bintang itu lantas menceritakan jika ia mendapat kerjasama jasa pijat dari luar negeri. Namun hal tersebut gagal karena semua aksesnya kini sudah diblok oleh kepolisian usai dirinya terjerat hukum atas laporan Rizky Febian. Sontak, Teddy pun langsung memutar otak demi menyambung hidup. Diketahui Teddy yang sedang berusaha mencari pekerjaan di Indonesia, mau tidak mau sampai harus rela menitipkan putrinya, Bintang, kepada tetangganya. Lantas, benarkah status tahanan kota Teddy membuat seluruh pekerjaannya terpending? Dan seperti apakah kekecewaan Teddy atas kasus yang telah lama berlarut ini? Udah dari dulu pekerjaan udah diblok sama mereka. Saya waktu 2020 aja dilaporin, itu harusnya udah berangkat lagi ke luar negeri, ke Jepang, pending. Tanggal 18 Juli harusnya udah ke Inggris, kemarin kerja lagi, harus wajib lapor Senin sama Kamis di Polda. Itu nggak bisa juga. Terus ada kerjaan, kita dibatasi nggak boleh keluar kota. Jadi udah udah capek lah. Udah 3 tahun, makanya udah 3 tahun didolimin begini ya saya udah cukup sabar kan. Kayak tadi dedenya masih tidur, jadi berangkat terus pagi titipin aja tetangga atau gimana. Kadang-kadang udah nyita waktu, pikiran kita udah capek lah, udah lelah. Berat tapi harus dijalani aja. Saya pingin udah cepet 2-3 tahun nih. Kasus dari pertama dilaporkan 6 Januari 2020, terus mentok yang hasil otopsi emang pure itu sakit. Itu juga udah tahu sendiri kan kasusnya. Udah ini penggelapan katanya dari kosan, dari ini ternyata kan diperiksa tabungan juga nggak ada penggelapan ke sana itu. Jadi yang didakwakan ini yang naik malah mobil aja gitu. Dan itu mobilnya juga mobil istri. Fisiknya juga udah dikuasai istri udah dari dulu itu. Dan saya jual, emang saya akui buat pembayaran, semuanya ada di sini. Buktinya nanti kita kasih juga itu, karena pas kemarin ditanya pihak mereka malah semuanya kwitansi nggak ada, yang barusan juga ditanyain katanya. Jadi kayak mereka bukti jual beli yang dulu kalau emang mereka merasa punya mobil harusnya ada gitu transaksinya, tapi mereka pakai kwitansi by cash, jadi susah cross checknya gitu. Ya saya berusaha kooperatif aja ya, dari awal, dari tahun 2020 itu udah tahu sendiri kan,
wajib lapor, BAP, tambah kemarin udah hampir 3 tahun kasusnya nggak beres-beres nih. Saya pinginnya sih cepet beres gitu, udah capek, kasihan juga ke almarhumahnya. Kalau Iki cuman jadi peluru ya, jadi yang di belakangnya ada yang nembakinnya gitu aja. Not the gun but mean behind the gun gitu. Ya nanti kita lihat aja, kalau emang udah ribet saya keluarin semuanya lah. Nanti ditanyain bukti siapa yang ngemonitor atau anak-anak ini gitu. Terlepas dari itu semua, rasa penasaran akan aset yang ditinggalkan Lina Jubaidah pasca meninggal nyatanya hingga saat ini masih menjadi kisruh yang tidak berujung. Bersamaan itu pula tim Cumi Cumi mencoba menelusuri jejak aset mendiang Lina Jubaidah yang berada di salah satu kawasan Bandung yang dikabarkan terbengkalai lantaran kisruh perebutan hak waris antara anak-anak kandungnya dengan Teddy Pardiana. Diketahui Teddy sempat beberapa kali mengungkit aset-aset milik mendiang Lina Jubaidah dan meminta hak untuk Bintang, putri dari pernikahannya dengan Lina Jubaidah, sebesar 500 juta rupiah. Lantas, berapakah banyak sebenarnya aset milik mendiang Lina Jubaidah? Dan kepada siapakah sebenarnya hak waris tersebut akan diberikan? Bu, ini masih diurus ya Bu ya? Ya iyalah masih. Kalau dari yang Kang Teddy gimana tuh Bu? Gak usah disegel-segel kamera kan? Kagak Bu. Kan kita nanya baik-baik Bu. Iya baik-baik, tapi ibu mau ikut urusan. Tanya aja masing-masing pengacaranya. No comment. Tapi ini masih Iki yang megang ya? Itu tiga lantai, yang saya tahu 3 lantai, cuman kamar mantap lebih dari 20 lah, 20 kamaran gitu. Dulu mah itu sempat penuh semua, kelihatannya mungkin sedikitnya yang ngekos, jadi kelihatannya kayak nggak keurus kan gitu. Kalau dulu mah emang rapi, ya, soalnya kan banyak mahasiswa yang ngekos di situ. Mungkin karena sedikit itu ya emang kelihatannya begitu, yang kosnya juga kan di situ, yang jaganya juga suka di situ lah gitu. Setahu saya mah ada yang ngurus, soalnya saya kan di sini jualan warkop, jadi suka ada yang pesan juga ke situ. Yang ngurusnya emang orang sini asli, makanya sering ketemu kan gitu. Cuman lewat-lewat doang, cuma saya juga kurang begitu kenal orangnya kan gitu. Ya setahu saya Bu Cucu atau siapa namanya itu. Emang dari dulu itu di sini yang ngurusin itu. Oh, yang punyanya itu kebetulan belum pernah ketemu saya juga. Bukan orang Iya, bukan. Cuman dengar-dengar dari tetangga aja itu punya Bapak Sule katanya kan gitu. Cuman ketemu langsung tetap muka begini mah belum pernah. Duh, kalau itu saya kurang tahu ya. Cuman baru dengar-dengar doang aja kan gitu. Ini punya ya Kang Sule katanya. Ya tahu punya ya, yang punyanya tahu hak anaknya, tahu punya siapa. Itu kan sama almarhum juga dulu. Kalau berkaitan dengan aset-aset yang atas nama almarhum, nah itu nanti kan para ahli waris. Jadi di situ ahli waris itu ada Rizky Febian, ada Putri Delina, ada Ridwan, ada Ferdinand gitu ya. Nah, itu di situ kalau ada. Tapi sebetulnya waktu Kang Sule berpisah, Iya buktikan aja, itu kalau memang dia sengketanya kepemilikan berarti ranahnya perdata seharusnya dong. Ranah perdata tetapkan dulu sebagai pemiliknya siapa. Tapi kalau memang ini ranah ke waris berarti harus tetapkan dulu siapa ahli warisnya, apa menjadi aset warisnya, itu aja. Ini kan belum ada penetapan itu pemiliknya siapa. Secara fakta yuridis itu milik dari almarhum kan. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Cam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.